Selamat tahun baru untuk kita semua. Saya Pendeta Yulisa Cornelia pada saat ini akan membawakan kita sebuah renungan singkat, yaitu dari kitab Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya buatkan tema untuk kita mewarisi janji Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang layak untuk mewarisi janji Tuhan? Siapa? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, di tengah dunia yang kita hidupi ini, atau di tengah dunia yang ada ini, kita seringkali mendengarkan ada banyak orang yang menghabiskan waktunya karena hak dan juga warisan untuk memastikan bahwa mereka dan keturunan mereka akan mendapatkan bagian dari harta atau hak yang layak mereka terima. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kitab Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ini menceritakan satu kisah tentang Jelopehat dan saudara-saudarinya yang meminta hak waris. Cerita ini mengajarkan kita dan mengingatkan kita tentang pentingnya kita percaya pada janji Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita percaya pada janji Tuhan, kita adalah orang yang mewarisi janji Tuhan. Nah, kita memperjuangkan hak kita dan karena kita percaya bahwa kita akan menerima janji Tuhan itu. Ada 3 hal pada malam hari yang kita mau renungkan. Yang pertama, apa sih janji Tuhan? Pada ayat 1 sampai ayat yang ke-4 ini menekankan kepada setiap kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita harus percaya pada janji Tuhan. Nah, dikisahkan Jelopehat dan saudara-saudarinya adalah orang-orang yang percaya pada janji Tuhan. Apa janji Tuhan pada mereka, saudara? Yaitu mereka akan menerima tanah Kanaan. Karena itu janji Tuhan. Dan mereka percaya itu, mereka pegang janji Tuhan itu. Mereka percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia pada janjinya. Itu yang pertama. Percaya pada janji Tuhan. Karena Allah itu adalah Allah yang setia. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang mau diajarkan untuk kita, bahwa kita juga diajarkan untuk belajar untuk memperjuangkan hak kita. Ayat 5 sampai ayat 7 ini memberikan satu pemahaman bagi kita, yaitu perenungan, bahwa kita juga sebagai orang percaya harus memperjuangkan hak kita. Seorang yang memperjuangkan haknya adalah orang yang berani. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang layak untuk mewarisi janji Tuhan. Ayat 5 sampai 7. Jelopehat dan saudara-saudarinya mereka memperjuangkan hak waris mereka di hadapan para pemimpin Israel pada saat itu. Dan mereka tidak pernah takut dan tidak pernah menyerah. Dalam memperjuangkan hak mereka, kita pun diajarkan, Bapak Ibu, bahwa kalau kita mau mewarisi janjinya Tuhan, kita jangan pernah takut untuk memperjuangkan hak kita. Jika kita benar, kita harus berani dan selalu tidak boleh menyerah dalam memperjuangkan hak kita. Karena apa yang kita perjuangkan itu adalah sebuah kebenaran. Meskipun bagi dunia tidak ada artinya. Apa yang didapat oleh Jelopehat dan saudara-saudaranya? Karena mereka percaya, karena mereka selalu memperjuangkan hak mereka tanpa takut dan tidak menyerah, maka mereka mendapatkan janji Tuhan itu. Mereka mewarisinya. Pasti, Bapak Ibu. Karena Allah itu adalah Allah yang adil, Allah yang bijaksana. Bahwa keadilan dan kebijaksanaan Tuhan itu terjadi. Ini juga memastikan bagi kita semua, saudara, bahwa setiap orang berhak
untuk menerima janji Tuhan. Setiap orang yang berani dan tidak pernah menyerah, yang tidak ragu, yang tidak takut dan percaya pada janji Tuhan, maka orang itulah adalah orang yang berhak untuk mewarisi janji Tuhan dalam hidupnya. Dia berhak kok mendapatkan janji Tuhan, mewarisinya. Untuk kita pada hari ini, bagi kita yang hari-hari ini tidak pernah menyerah, bagi kita yang selalu setia, yang percaya kepada janji Tuhan, ingatlah pesan firman Tuhan hari ini. Kita akan mewarisi janji itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan takut untuk memperjuangkan hak kita. Jangan gentar, jangan menyerah. Setiap orang yang setia, percaya, dan tidak takut, maka kitalah orang yang akan mewarisi janji Tuhan itu. Apa janji Tuhan, Bapak Ibu? Menerima tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada umat Israel, pun kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan berkati. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini kami percaya lewat firman-Mu bahwa setiap orang yang setia, yang percaya, yang tidak takut untuk memperjuangkan haknya dalam hidup ini, karena itu benar, maka kami percaya setiap orang-orang yang Engkau percayakan itu akan menerima janji untuk menerima tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mungkin kami tidak menerimanya di dunia ini, tapi kami percaya bahwa tanah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kami adalah hidup yang kekal. Tuhan Yesus, beri kami hati yang setia, yang taat, yang tidak takut ketika kami benar untuk memperjuangkan segala hak, supaya kami dapat mewarisi harta kekayaan kekal yang Tuhan janjikan kepada umat-Mu, pun kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam.